Oke, di pertemuan ketiga tutorial Matematika Dasar 2 ini, kita akan membahas tentang penyelesaian persamaan diferensial, di mana konsep dasar dari materi ini sudah saya bahas di video yang udah saya kirim di Edpuzzle. Jadi sekarang kita tinggal latihan soal aja. Ini sedikit review aja. Sedikit review, kalau misalnya kalian yang belum nonton videonya, jadi kita punya 3 konsep dasar atau tiga klasifikasi dalam menentukan penyelesaian persamaan diferensial gitu ya. Kan kita familiar ya dengan notasi ini ya, notasi Leibniz dy per dx. Nah, dari notasi Leibniz dy per dx ini, kita bisa punya fungsi fx, ruas kanan. Di mana fungsi fx ini merupakan variabel bebas yang nilainya itu bisa kita substitusi berapapun gitu. Yang mana nilai dari variabel x ini menentukan besarnya nilai variabel y yang merupakan variabel terikat gitu ya. Nah, ini kan udah mudah banget ya. Untuk jenis yang ini kita tinggal pindahin aja dx-nya ke kanan supaya semua komponen x itu ada di satu rows yang sama, terus kita integralin deh. Nanti ini dapat y sama dengan integral fx dx. Nah, untuk di modul ini kita nggak bakal ngebahas ini lagi karena udah terlalu basic lah. Nah, kita bakal ngebahas yang lebih advance lagi nih. Jadi ada yang namanya dy per dx sama dengan gy. Nah, gy ini merupakan fungsi yang mengandung variabel y ya, di mana variabel y itu merupakan variabel terikat dari variabel bebasnya itu x. Nah, gy ini dibagi menjadi k y min a sama k y min b. Y min a kali y min b. Nah, k y min a kali y min b ini diklasifikasikan lagi nih. Ada yang k dikali y min a dikali y min a, ada juga k dikali y min a dikali y min b. Berarti kan kalau untuk bentuk yang ini kan nilai a-nya sama dengan nilai b ya. Atau kita bisa buat bentuknya jadi k y min a kuadrat. Nah, untuk yang k y min b ini berarti a-nya tidak sama dengan b gitu. Nah, k ini konstanta, a ini konstanta, b ini konstanta. Jadi ada 3 jenis konstanta gitu. Terus kalau misalnya untuk yang ini a-nya tidak sama dengan b, udah tadi ya. Oke, langsung aja deh kita ke contoh soalnya. Oke, yang baru bergabung langsung isi link presensi ya. Ini bentar saya admit dulu teman-teman yang baru bergabung. Oke, ini saya clear dulu. Sekarang kita langsung ke soal pertama. Soal pertama itu kan kita disuruh menentukan solusi umum dari dy per dx sama dengan y 1 plus y ya. Nah, kira-kira dari bentuk gy tadi, bentuk gy yang ada k dikali y min a sama ada a dikali y min a dikali y min b, ini kira-kira masuk bentuk yang mana sih? Kalau misalnya kita punya y, terus juga punya y plus 1. Ini kan kita bisa melihat mereka berdua ini kayak faktor ya. Kayak faktor nih, karena y itu bisa kita asumsikan sebagai y plus 0 gitu. Y plus 0 dikali y plus 1 jadinya kan. Nah, ya udah berarti ini bisa kita klasifikasikan. Sorry, bentar lagi azan ya, saya mute dulu.
Pak, suaranya belum kedengeran, Pak. Oke, baru selesai azan ya, maaf ya. Tadi ini saya nulis-nulis saja kok. Oke, kita lanjut ya. Nah, dari ketiga jenis klasifikasi persamaan diferensial tadi, kira-kira ini mungkin nggak bisa dibilang masuk yang K yang GY diganti K Y min A ya, karena ininya bukan konstanta gitu. Saya juga masih kurang paham ini apa, tapi nanti coba saya cari tahu deh. Karena ini kan kalau kita masukin ke dalam jadinya Y kuadrat plus Y ya. Jadinya nggak memenuhi ini juga. Tapi nanti deh coba saya cari tahu lagi. Oke, kita langsung coba kerjain aja ya. Nah, kira-kira kalau misalnya kita masukin kayak tadi, yang ke dalam kurung, dikali ke dalam kurung Y-nya. Jadinya kan Y plus Y kuadrat ya, atau Y kuadrat plus Y. Nah, tapi kan kalau misalnya kita udah sedikit latihan soal atau familiar dengan soal-soal persamaan diferensial ini, nantinya bakal diintegralin kan, dan agak susah. Tapi sebenarnya bisa juga kalau kalian mau coba dimasukin. Tapi ini saya coba yang nggak dimasukin aja ya. Oke, ini berarti Y dikali 1 plus Y-nya kita masukkan ke ruas yang sama dengan DY ya. Berarti ada 1 per Y kali 1 plus Y dikali DY sama dengan DX. Habis ini diapain nih? Nah, karena masih ada komponen D, DY sama DX nih kan, jadi mau nggak mau kita integralin supaya mereka itu hilang. Jadinya kan ini kita bisa bagi ya, jadinya integral 1 per Y DY. Terus, sorry, nggak usah diginiin deh. Karena nanti kita mau gunain faktor linear. Nggak usah diginiin. Selanjutnya yang harus kita lakukan adalah kita cari nilai yang setara dengan 1 di sini nih. Tadi saya udah sempat singgung ya, ada faktor linear yang di modul 2 teknik pengintegralan, ada faktor linear berbeda, bentuk pangkat sama kembar gitu. Nah, ini kan Y ini bisa kita tulis Y plus 0 ya, jadinya Y plus 0 kali Y plus 1. Nah, ya udah berarti faktornya konstanta dalam faktornya itu ada 0 sama 1. Beda kan ya berarti? Ya udah berarti kita bisa gunain konsep faktor linear berbeda. Jadinya integral dari 1 per Y kali 1 plus Y sama dengan integral dari A per Y tambah B per 1 plus Y. Gini kan ya, DY di. Nah, ya udah kita harus ingat lagi konsep faktor linear. Berarti kan 1 sama dengan A dikali 1 plus Y. Terus ditambah BY kan ya. Ini dikali silang. Oke. Terus A sama dengan 1 sama dengan A plus AY tambah BY. 1 sama dengan A plus A plus B yang memiliki variabel Y tambah tambah A. Ya kan? Nah, ya udah dari sini kita bisa dapat nilai A-nya. A sama dengan 1 kan ya.
Karena A ini kan merupakan konstanta. Terus di ruas kiri konstantanya itu 1. Ya udah, kita bisa sama dengan kan A-nya sama dengan 1. Terus untuk nilai B-nya kayak gimana nih? Kita kan bisa dapat A plus B sama dengan 0 kan ya. Karena yang mengandung variabel Y di ruas kanan itu A plus B, sedangkan di ruas kiri itu nggak ada yang mengandung variabel Y atau 0. Ya udah, kita bisa tulis 0 aja gitu. Nah yaudah berarti A-nya 1 plus B sama dengan 0, B-nya berarti min 1 kan ya. Oke, ini kalau misalnya kalian udah cepet mikirnya, sebenarnya udah bisa langsung kelihatan juga sih. Kalau pola ini tuh punya faktor apa nilai 1 di sini bisa digantikan sama 1 sama minus 1. Jadi berarti kita ganti aja langsung ya nilai A sama B-nya. Ini saya hapus dulu. Oke, bentar. Ini saya hapus dulu. Ini kita ingat-ingat ya nilai A-nya itu 1, B-nya min 1. A-nya 1, B-nya min 1. Berarti kan integral dari 1 per Y ditambah, langsung aja min 1 ya. Dikurang 1 per Y plus 1 atau 1 plus Y dy sama dengan integral dx, ya kan? Nah, ini kan bisa kita review lagi, kita recall lagi materi di modul 1. Ini bentuk lain dari logaritma natural kan ya. Berarti kita bisa buat ln mutlak Y dikurang ln Y plus 1 plus C1 ya. Sama dengan X plus C2. Di sini konstanta berpengaruh. Oke, jadi harus kita jumlahkan terus. Karena nanti di solusi umumnya nilai konstantanya itu kita pertimbangkan atau kita masukin juga gitu. Sekarang kita lihat di ruas kiri ada logaritma natural. Ln mutlak Y sama minus ln mutlak Y plus 1. Nah, sesuai sifat-sifat ln, pengurangan bisa jadi pembagian kan ya. Jadi di modul sebelumnya, di modul 2 yang saya bilang di modul 2 kemarin kan saya masih bimbang gitu kan ya, bisa nggak sih minus atau dari minus jadi pembagian, yang penjumlahan jadi perkalian, dan ternyata bisa ya, karena di modul ini udah terbukti kalau bisa gitu. Jadi kedepannya kita bisa gunain sifat-sifat yang pengurangan sama penjumlahan jadi perkalian sama pembagian. Ya udah berarti Y per Y plus 1 ya, sama dengan X plus C besar. Di mana nilai C besar itu merupakan pengurangan antara C2 dikurang C1. Sampai sini paham ya kira-kira ya? Paham, oke? Sekarang kita mau cari tahu gimana caranya supaya ln yang di luas kiri ini hilang. Caranya kita bisa gunain fungsi eksponensial natural ya. Karena ada sifat E pangkat ln, misalnya ln X sama dengan X gitu. Terus ininya bisa dicoret deh. Ini salah satu sifat eksponensial natural. Oke, jadi kita bisa langsung aja gunain operator bilangan Euler atau operator E ini. Jadinya Y per Y plus 1 sama dengan E pangkat X, E pangkat C besar ya. Ini hilang ln-nya, jadinya mutlak Y per Y plus 1 sama dengan E pangkat X, E pangkat C. Nah, sekarang di rows kiri ini kan masih berbentuk nilai yang mutlak nih. Y per Y plus 1-nya. Saya mau ubah jadi nggak ada mutlaknya gitu. Kita
bisa ingat-ingat lagi materi di Matda 1A, sifat nilai mutlak ya. Misalnya saya punya mutlak A sama dengan C. Berarti supaya nilai mutlaknya hilang, kita bisa buat C itu nilainya plus minus, ya kan? Diingat-ingat lagi, dibuka-buka lagi catatannya yang Matda 1A. Itu modul pertama itu, tentang persamaan dan perbedaan sama nilai mutlak. Oke, berarti kita bisa buat plus minus E pangkat X, E pangkat C besar, ya kan? Nah, tapi yang kita buat plus minus itu apa? Apakah E pangkat X-nya atau E pangkat C-nya? Nah, karena E pangkat C itu kan, C-nya itu kan konstanta ya. Jadi, bilangan Euler itu kan nilainya 2,71 sekian kan. Nah, dalam kata lain, walaupun bilangan Euler itu nilainya irasional, nggak bisa dijadiin pecahan biasa, tapi dia dipangkatin sama konstanta, yang mana nilainya itu nanti bakal konstanta juga gitu, kalau di plus minusin. Jadi berarti kita bisa buat kayak gini, C besar kali E pangkat X, di mana nilai C besar itu merupakan Oke, lanjut ya, tadi ada azan bentar. Nah, sekarang kita kan mau buat persamaannya itu jadi Y sama dengan kan ya. Jadi gimana nih caranya supaya ketemu bentuk Y sama dengan? Kalau di ruas kirinya ada Y per Y plus 1. Nah, caranya itu kita bisa kalikan kedua ruas dengan Y plus 1. Jadinya Y plus 1 kali CE pangkat X. Nah, ini kan bentuknya bisa kita kali pelangi ya. Kayak gini kan ya. Jadinya Y CE pangkat X ditambah CE pangkat X supaya dapat Y sama dengan, ya kan? Oke, bentar ini saya hapus dulu. Nah, dari sini gimana nih caranya supaya Y yang di ruas kanan itu bisa pindah ke ruas kiri? Nah, ya udah kita pindahin aja ke ruas kiri supaya nanti bisa kita manipulasi. Jadinya kan di ruas kiri nanti bentuknya bakal kayak gini ya. Ini saya pindahin ke atas ya. Jadinya kan bentuknya jadi Y di sorry. Y dikurang Y CE pangkat X sama dengan CE pangkat X ya. Pindah ruas aja ini. Nah, kita kelompokin nih karena dua ini apa? Y sama min Y CE pangkat X ini punya variabelnya bisa kita keluarin. Variabel ini jadi 1 min CE pangkat X. Sama dengan CE pangkat X. Jadi Y-nya sama dengan CE pangkat X per 1 min CE pangkat X. Udah deh selesai. Inilah kira-kira solusi umum dari soal nomor 1. Sampai sini ada yang mau ditanyain? Ini sambil saya hapus ya. Gimana? Ada yang mau ditanyain dulu sebelum kita lanjut nyari solusi khususnya? Gak ada ya? Aman? Oke, berarti udah bisa kita lanjut ya. Nah, sekarang kita lihat di soal nilai X sama Y-nya. Kita masukin berapa supaya dapat solusi khususnya. Nah, di soal itu kan soalnya itu minta supaya nilai X-nya disubstitusi sama dengan 0 dan nilai Y-nya disubstitusi sama dengan 2. Ya udah kita turutin aja kemauan soalnya ini. Kita substitusi nilai X-nya sama dengan 0 dan nilai Y-nya sama dengan 2. Langsung aja deh saya substitusin. Y-nya 2, X-nya 0. Jadinya 2 sama dengan C E pangkat 0
per 1 min C E pangkat 0. Jadinya kan 2 sama dengan C per 1 min C ya. Nah, dari sini kita bisa dapat 2 dikurang 2C sama dengan C kan ya. Kedua ruasnya dikaliin sama 1 min C. Nah, min 2C yang di rows kiri, kita pindahin ke rows kanan. Jadinya 2 sama dengan 3C kan ya. Jadinya C sama dengan 2/3. Nah, kita udah dapat nilai konstantanya sama dengan 2/3. Kita substitusiin aja ke solusi umumnya. Jadinya 2/3 E pangkat X per 1 min 2/3 E pangkat X. Atau ini satunya bisa kita ganti 3/3 supaya langsung kita operasiin. Bisa nggak dioperasiin? Digabungin aja kali ya, bisa. Jadinya gimana? 3 min 2 ya? 3 min 2 E pangkat X per 3. 3 min 2 E pangkat X per 3. Sorry. Per 3. Oke, ini di kanan saya hapus dulu. Nah, habis kayak gini, kira-kira diapain nih? Ini kan 2/3 E pangkat X dibagi sama 3 min 2 E pangkat X per 2 kan ya? Per 3. Jadinya 3 yang di bawah itu yang berperan sebagai penyebut bisa naik ke atas ya. Jadinya Y sama dengan 2E pangkat X per 3 dikali 3 per 3 min 2 kali E pangkat X. Ini bisa dicoretkan ya tiganya ya. Nah, ya udah berarti kita udah dapet nih Y sama dengan 2E pangkat X per 3 min 2E pangkat X. Udah deh. Kayak gini solusi khususnya. Gimana? Paham? Ada yang mau ditanyain sampai sini? Aman ya? Aman kan? Gimana? Ada yang mau ditanyain dulu? Tadi solusi umumnya itu kita dapat Y sama dengan CE pangkat X per 1 min CE pangkat X. Suara saya kedengaran kan ya? Kedengaran nggak? Oke. Dengar, Kak. Oke, bisa lanjut ya berarti ya. Ini saya clear ya. Oke. Ini nomor 2 itu sama persis cara pengerjaannya kayak yang nomor 1. Cuma beda tanda doang itu. Kalau yang di atas dalam kurungnya itu 1 plus Y. Kalau yang nomor 2 itu 1 min Y ya. D per dx sama dengan Y 1 min Y. Nanti kalau misalnya sempat kita coba bahas. Kita coba ke bentuk soal yang lain dulu supaya bentuk soal yang lain kebagian. Oke. Nah, kira-kira sekarang kita lanjut ke nomor berapa? Ke nomor 4 aja kali ya. Ke nomor 4 dulu ya. Karena nomor 3 tuh juga sama kok bentuknya. Kayak nomor 1 sama nomor 2. Kita lanjut ke nomor 4 dulu. Soalnya begini. dy per dx sama dengan y min 1 dikali y min 2. Nah, ini bentuknya
apa ya, kayak mungkin kita familiar ya sama dy per dx sama dengan gy, di mana G-nya itu K dikali Y min A dikali Y min B, ya kan? Ya udah, di sini kan berarti A-nya itu 1, min 1, B-nya min 2. Nah, kira-kira cara pengerjaannya gimana ya? Ya udah langsung aja kita coba kerjain. Jadi sama kayak soal nomor 1 tadi, kita harus pisahin yang mengandung variabel Y di ruas kiri supaya dia satu kelompok sama D gitu. Jadinya 1 per Y min 1 Y min 2 dikali dy sama dengan dx ya. Dx-nya di ruas kanan sendiri. Habis itu kalau udah kayak gini kita apain? Kita bisa integralin aja kan. Nah, kalau udah diintegralin, di ruas kiri ini kan bentuknya masih berupa integral yang faktor linear berbeda kan ya. Kayak nomor 1 tadi. Yaudah kita harus cari faktor linear berbedanya itu. Berarti integral dari 1 per Y min 1 Y min 2 dy sama dengan integral dari A per Y min 1 Y min ditambah B Y min 2 dy. Nah yaudah kita langsung aja salin semua penyebutnya, pembilangnya di ruas kiri. Nah kalau di ruas kanannya kita kali silang, A dikali Y min 2 tambah B dikali Y min 1. Berarti 1 sama dengan A dikali Y dikurang 2A ditambah B dikurang B kan ya. Ini kita bisa kelompokin yang mengandung variabel Y-nya ada A plus B dikali Y dikurang 2A dikurang B. Nah, kita lanjut ke atas ini. Kita bisa dapat kalau misalnya min 2A min B sama dengan 0 kan ya. Karena ini konstanta. Sama dengan 1. Sama dengan 1. Karena di ruas kiri yang konstanta itu ini, terus di ruas kanan konstantanya itu ini. Jadi kita bisa sama kita bisa sama dengan kan gitu. Nah, ini saya mau buat jadi bentar. Ini saya mau buat jadi nggak usah kita apa-apain dulu. Nggak apa-apa kayak gini aja dulu. Terus kita dapat yang di variabel Y-nya kan kita punya A plus B ya. Di ruas kirinya nggak ada yang mengandung variabel Y juga. Jadi berarti kita bisa buat A plus B sama dengan 0 ya. Nah, ini kita eliminasi aja nih. Kita tambah ya. Berarti ini B-nya angus. Terus A-nya jadinya kan min 2 plus 1 jadinya min A ya. Sama dengan 1. A-nya berarti min 1. Nah ya udah digampang aja, berarti B-nya 1 ya kan. Dari sini nih. Min 1 plus B sama dengan 0. B-nya sama dengan 1. Udah langsung aja kita masukin ke integral tadi. Ini saya clear aja deh ya. Bentar. Kita ingat-ingat ya integralnya. Nah, jadi kita kan sekarang punya integral dari A-nya berapa tadi? Min 1 kan ya? Per Y min 1 ditambah B-nya berapa? 1 kan ya tadi ya? Per Y min 2 dy. Sama dengan integral dari dx, ya kan? Nah, ini sama kayak nomor 1 tadi, di ruas kiri bisa kita buat jadi bentuk len. Jadinya min len mutlak Y min 1 terus plus len Y min 2 plus C1 sama dengan X plus C2.
ini kita satuin, yang hubungannya pengurangan kita buat jadi pembagian. Y min 1. Sorry. Oke. Sama dengan X plus C besar ya. Di mana C besar itu merupakan C2 dikurang C1. Nah, kita kasih operator E. Pangkat len Y-2, Y-1 mutlak ya. Sama dengan E pangkat X, E pangkat C. Ini bisa hilang len ya. Terus supaya mutlaknya hilang, kita kasih plus minus di ruas kanan. E pangkat X, E pangkat C. Ini yang atas saya hapus dulu ya. Nah, habis itu kita ngapain nih? Kita mau buat plus minus E pangkat C-nya itu jadi satu konstanta sendiri ya. Jadinya Y-2 per Y-1 sama dengan C besar dikali E pangkat X, di mana C besar itu merupakan plus minus E pangkat C yang merupakan konstanta gitu. Jadi C besar itu juga merupakan konstanta. Nah, kalau udah kayak gini kita apa ini? Di ruas kiri kan kita bisa lihat nih, kita punya Y-2 per Y-1. Pecahan kan ya, bentuknya itu pecahan. Di mana di penyebutnya ada Y, di pembilangnya ada Y juga. Berarti kita bisa kalikan dulu kedua ruas dengan Y-1. Jadinya Y-2 sama dengan Y-1 CE pangkat X. Terus Y-2 sama dengan Y CE pangkat X dikurang CE pangkat X ya kan? Sama kayak nomor 1 tadi. Terus Y kali CE pangkat X di ruas kanan, saya mau pindahin ke ruas kiri. Terus min 2 di ruas kiri, saya mau pindahin ke ruas kanan ya. Karena saya mau gabungin yang punya variabel Y sama yang punya variabel Y. Sama dengan 2 minus CE pangkat X ya kan? Ini bisa kita kelompokin di ruas kiri karena dua-duanya mengandung variabel Y. Jadinya 1 min CE pangkat X dalam kurung ya. Sama dengan 2 min CE pangkat X. Yaudah berarti Y sama dengan 2 min CE pangkat X per 1 min CE pangkat X. Nah, inilah solusi umum dari nomor 4. Ini solusi umum ya. Kira-kira sampai sini ada yang mau ditanyain dulu? Sebelum kita lanjut nyari nilai konstantanya. Nggak ada ya? Oke, berarti kita bisa lanjut nyari konstantanya. Nah, kita bisa masukin, kita bisa substitusikan untuk nomor 4 ini nilai Y sama nilai X-nya kebetulan sama nih. Kita substitusikannya sama dengan 0. Yaudah berarti kan 0 sama dengan 2 min C per 1 min C ya. Nah, dari bentuk ini kita bisa ngelihat kalau misalnya min 1 dikurang C-nya kita kali kedua ruas, berarti kan 0 dikali 1 min C. Berarti 0 sama dengan 2 min C. Berarti kan ada nilai yang hilang kan ya. Nilai dalam hal ini C-nya itu merupakan variabel yang mau kita cari. Hilang gitu untuk 1 min C-nya. Sama pun halnya sama untuk kalau misalnya kita kalikan kedua ruas dengan 1 per 2 min C. Nanti 2 min C-nya, nanti kan bakal 0 per 2 min C. Jadi yang nggak terdefinisikan ya. Hasilnya 0. Jadi ada nilai yang hilang juga nih. Jadinya 0 sama dengan 1 per 1 min C. Kalau misalnya 2 min C-nya kita kalikan kedua ruas gitu. Nah, jadi kira-kira yang mau kita pakai yang mana nih? Gimana, ada yang mau berpendapat dulu? Ada yang mau ngasih pendapat kira-kira kita pilih yang mana? Ada?
Yang ini kan ya, yang kita pilih. Karena kalau misalnya 1 min C ini kita kalikan kedua ruas lagi, setelah 2 min C-nya hilang, dia kan bakal dikali sama 0 juga. Jadinya variabel C ini juga hilang gitu. Nanti 0 sama dengan 1. Yang nggak bisa kita dapat nilai C-nya kalau kayak gitu. Berarti otomatis mau nggak mau kita harus korbankan yang penyebut ini. Dengan kita kalikan 0. Atau kedua ruas kita kalikan 1 min C. Ya udah berarti C sama dengan 2. Udah deh, dapat nilai C-nya atau konstanta untuk solusi umum tadi. Nah, kalau udah begini, kita udah dapat nilai C-nya, udah dapat solusi umumnya. Yaudah berarti kita tinggal masukin aja nih nilai C ke solusi umum. Berarti Y sama dengan 2 min 2 CE pangkat X per 1 min sorry, bukan kayak gini. Dua min 2E pangkat X per 1 min 2E pangkat X. Pembilangnya bisa kita satuin kan ya. Bentuknya jadinya 2-nya kita keluarin. 1 min E pangkat X per. Ini bisa kita keluarin juga nggak ya kira-kira ya? Kalau 2-nya kita keluarin. Nggak bisa ya. Ya udah kayak gini aja. Jadinya Y sama dengan 2 kali 1 min E pangkat X per 1 min 2E pangkat X. Inilah solusi khususnya. Untuk soal nomor 4. Sampai sini ada yang mau ditanyain dulu? Nggak ada? Nomor 4 ini? Oke, nggak ada ya. Oke, kita lanjut dulu nih. Kalau misalnya nanti tiba-tiba ada yang mau ditanyain, langsung buka aja mic-nya ya. Langsung ngomong. Oke, ini udah bisa saya clear berarti ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 5. Soalnya kayaknya bentuknya tuh agak gimana gitu ya. Nah, di soal nomor 5 ini nanti saya mau minta volunteer siapa yang mau bantuin saya ngerjain ya. Tapi saya pecahin dulu nih bentuk di ruas kanannya. Ini soalnya itu kan dy per dx sama dengan setengah y kuadrat dikurang 2y kan ya. Soalnya gini kan. Nah, kita harus manipulasi dulu semua yang di ruas kanan supaya nilainya tuh lebih memungkinkan untuk dilihat gitu. Oke, berarti kita punya gimana nih caranya supaya termanipulasi. Kita bisa pisahin variabelnya ya. Jadi variabel y-nya di luar. Jadinya y sama dengan setengah y dikurang 2, ya kan? Nah, setelah kayak gini kita ngapain nih? Setelah kayak gini kita bisa samain penyebut yang di dalam kurung ini. Jadinya y-4 per 2, ya kan? Y-4 per 2. Gini kan ya. Sama kan ya bentuknya kayak yang di atas ini. Oke. Lanjut ya. Selanjutnya kita mesti ngapain coba? Kita kan bisa taruh y dikali y-4 kan ya. Sama aja kayak misalnya satu-satu. Iya, menghitung. Iya, sama aja kayak kita buat kayak gini nih. Y dikali y-4 sama dengan setengah dx. Bisa kan ya saya buat kayak gini ya? Oke, sampai sini.
Ada yang mau bantuin saya? Kira-kira kita harus ngapain habis ini? Ayo, volunteer satu orang off mic. Ada yang bisa bantu saya nggak? Sampai sini kita harus ngapain? Ini kan bentuknya sama kayak soal nomor 1 tadi ya. Y plus 0 kali Y min 4. Tapi ya di sininya ada konstanta lain gitu. Nggak hanya DX aja. Sekarang DX-nya nggak sendirian. Gimana, ada yang mau bantu saya? Kayak gimana nih ngerjainnya? Nanti saya catat kok nama-nama yang bantuin saya ini. Yuk, nomor 5 yuk. Ada yang mau bantuin saya? Oke, sambil nunggu, ini saya lanjutin dulu ya. Nanti kalau misalnya udah ada yang mau, langsung off mic aja. Langsung ngomong aja gitu. Gak apa-apa kok, gak gimana-gimana. Nanti saya catat juga kaliannya. Terus pas ngerjain juga saya tuntun gitu. Jadi salah tuh gak apa-apa. Yang penting kalian udah berani aja gitu buat nyoba. Jadi ini saya sambil lanjutin aja ya. Kalau misalnya nanti ada yang mau off mic, langsung aja ngomong. Ini kita kasih integral kan ya, di kedua ruas kan ya. Ya udah, setelah kita kasih integral kayak gini, kita bisa cari nilai satu yang di ruas kiri ini bisa digantikan dengan apa gitu. Jadi kita harus buat A sama B-nya lagi. Jadinya A1 sama dengan sorry. Ini diintegralin dulu deh. Jadi integral dari 1 per Y dikali Y min 4 dy bisa kita ubah bentuknya jadi A per Y ditambah B Y min 4. Yuk, ada yang mau bantu saya nggak nih? Sampai sini diapain? Kalau udah kayak gini. Kita buat kayak gini kan ya. 1 sama dengan A dikali Y min 4 ditambah BY. Ya kan? Ya udah, kalau kayak gini kita kali ke dalam A-nya. AY min 4A. Plus BY. Jadinya 1 sama dengan A plus B. Y dikurang 4A. Ya kan? Sampai sini paham? Gimana? Ada yang mau ditanyain dulu? Lanjut ya? Gimana? Aman? Oke. Jadinya min 4A sama dengan 1. Karena di ruas kanan itu konstantanya min 4A. Terus di ruas kirinya 1. Ya udah, kita bisa sama dengan kan. Jadinya A sama dengan min 1 per 4. B-nya kita bisa langsung tahu kan ya. Dari yang ini nih. Dari yang ini kita bisa tahu min 1/4 plus B sama dengan 0. B sama dengan 1/4. Ya udah, dia udah dapat A sama B-nya. Ini di ruas kiri saya hapus dulu. Ini di ruas kiri saya hapus dulu. Berarti sekarang kita bisa tulis integral dari A-nya berapa? Min 1/4. Ya benar. Min 1/4 per Y ya. Y Ditambah 1/4. Oke. 1/4 per Y min 4. Oke, benar ya. Dy sama dengan integral
Tadi integralnya berapa, ingat gak? Setengah dx kan ya. Nah ini langsung aja setengahnya saya keluarin dari integralnya. Benar kan ya? Bisa ya? Setengah integral dx. Oke, selanjutnya kita apa ini? Tadi siapa tadi yang udah off mic? Yuk lanjutin yuk, gak apa-apa. Bisa yuk, bisa. Habis ini kita apain nih? Apa yang harus kita lakukan di nomor 5 ini? Ayo lanjutin aja, tadi siapa yang udah on mic tuh tadi? Gimana? Ya udah, nanti langsung on mic lagi aja ya. Ini kita bisa keluarin jadi min 1/4 ln Y ditambah 1/4 ln Y min 4 ya. Sama dengan setengah X plus C. Oke, kayak gini. Paham ya? Atau ini saya hapus aja deh supaya lebih banyak space-nya. Supaya nggak sempit-sempit banget. Oke, bentar ya. Setengah X plus C di ruas kanan. Nah, di ruas kirinya kita tambahin plus C1 sama dengan setengah X plus C2. Nah, ini kan di ruas kiri ada 1/4 di ln mutlak Y, sama ada 1/4 juga di ln mutlak Y-4. Kita bisa satuin ya 1/4-nya. Jadinya 1/4 dalam kurung ln. Ini langsung aja saya operasi jadi pembagian ya. Y-4 per Y. Bisa kan ya kayak gini ya? Sama dengan setengah X plus C besar. Di mana C besar merupakan C2 min C1. Gimana? Paham? Paham atau enggak? Bisa dilanjut? Oke, lanjut ya. Lanjut, Kak. Oke. Nah, ini kan bentuk dari sifat ln ya. Konstanta bisa naik ke atas ya. Ya udah, kita naikin aja ke atas nih. Jadinya ln mutlak Y-4 per Y pangkat 1/4 sama dengan setengah X plus C. Habis ini kita apa ini? Kita kasih operator E ya. E pangkat ln mutlak Y-4 per Y pangkat 1/4 sama dengan pangkat 1/4 dikali setengah dikali E pangkat setengah X kali E pangkat C besar. Gini kan ya. Kalau udah kayak gini kita apain selanjutnya? Ada yang bisa bantu saya? Yuk, gimana yuk kalau udah kayak gini? Masih ingat sifat E pangkat ln tadi? Jadinya ln-nya hilang ya. Terus kita bisa
tulis Y plus 4 per Y mutlak pangkat 1/4 sama dengan E pangkat setengah X E pangkat C. Terus kalau udah kayak gini kita mau ubah nilai mutlaknya jadi biasa aja kan ya. Jadinya kita tambahin plus minus di ruas kanan. Jadinya Y plus 4 per Y pangkat 1/4 sama dengan plus minus E pangkat setengah X E pangkat C. Atau langsung aja saya buat jadinya, bentar. Langsung aja saya buat C besar. C besar sama dengan E pangkat setengah X. Di mana C besar itu merupakan plus minus E pangkat C. Gitu ya. Nah, kalau di ruas kiri pangkatnya 1/4. Supaya 1/4-nya hilang, kita harus apain coba? Supaya 1/4-nya hilang, kita harus apakan? Ada yang mau ngasih pendapatnya? Kita harus ngapain di sini? Yuk, nggak apa-apa yuk, off mic aja, nggak apa-apa kok. Nanti saya catat namanya siapa, dapat poin keaktifan. Gimana? Oke, lanjut dulu ya. Saya lanjutin dulu nih. Jadinya, kedua ruas bisa kita pangkatin 4 kan ya? Supaya pangkat 1/4 di ruas kiri itu hilang. Jadinya Y plus 4 per Y sama dengan CE pangkat setengah X. Ini pangkatnya 4. Kedua ruas kita pangkatin 4, jadinya yang di ruas kiri ini 4 kali 1/4 jadinya pangkat 1 ya. Nah, di ruas kanannya ini, karena di sini ada setengah X kali 4, jadinya 4/2 kan ya, jadinya 2X. Nah, langsung aja saya buat 2X. Oke, sampai sini kita harus ngapain? Kalau udah sampai sini kita harus ngapain? Supaya bentuknya jadi Y sama dengan. Kita kalikan ya kedua ruas dengan Y. Jadinya Y plus 4 sama dengan Y kali CE pangkat 2X. Y kali CE pangkat 2X kita pindahin ke ruas kiri. Jadinya Y dikurang Y CE pangkat 2X sama dengan min 4 ya. Min 4-nya itu kan konstanta. Kita geser dulu ke ruas kanan. Karena kita mau fokus ngoperasiin yang punya variabel Y. Jadinya Y-nya kita bisa satuin ya. 1 min C pangkat 2X. Sama dengan min 4. Ya udah deh, berarti solusi umumnya kita dapat gimana? Kita dapat gimana solusi umumnya? Ya, sama dengan min 4 per 1 CE pangkat 2X ya, Kak. Oke, siapa tadi yang ngomong? Biar saya catat namanya. Anin, Kak. Oke, makasih Anin. Benar ya tadi kata Anin ya. Jadinya min 4 per 1 min CE pangkat 2X. Habis itu, bantuin saya lagi dong Anin. Kita substitusiin kan ya, supaya dapat solusi khususnya. Kita substitusiin nilai Y sama X-nya. Kita substitusiin Y-nya itu min 3, X-nya 0. Yuk, bantuin saya lagi dong, Nin. Gimana nih caranya? Kak. Tadi Y-nya min 3 ya, Kak? Y-nya min 3. Sama dengan? Jadi Sama dengan min 3 sama dengan min 4 per 1 min C. 2. Kali 0 kan ya, Kak? Jadi pangkat 0 ya? Pangkat 0. Iya, benar. Jadinya langsung C aja ya, karena E pangkat 01 ya. Iya. Oke, habis itu kayak gimana? Jadi dikali ke min 3-nya kan, Kak? Jadi min 3 dikali 1 min C. Jadinya min 3. Sama dengan min kali 1 min C. Oke, gini dulu ya.
1 min C ya? Iya. Habis itu? Sama dengan min 4. Terus? Terus jadi min 3 ditambah 3C sama dengan min 4. Dengan min 4 ya. Habis itu diapain? Ya. 3C sama dengan min 1. 1. Berarti C-nya sama dengan? Ya, sama dengan min Min 1/3. 1/3. Oke, makasih Anin. Ya, Pak. Kita udah dapat nilai C-nya min 1/3 ya. Terus tadi yang cowok ngomong tadi siapa? Bisa bantuin saya substitusiin? Siapa namanya? Kevin enggak. Oke, Kevin ya. Ayo bantuin Vin. Gimana nih jadinya? Y sama dengan? Min 1/4. Min 4 ya? Ya, min 4 per 1 min 1/3 CE 2X. Oke. Terus kita bisa apain nih supaya lebih sederhana lagi bentuknya? Min 4 per 1 plus 1/3 CE pangkat 2X. Oke. Iya benar-benar. Terus kita apain habis ini? Masih bisa ini dikerjain? Di penyebutnya kita apain? Penyebutnya tuh. Supaya bentuknya lebih sederhana lagi. Gimana, Vin? Supaya bentuknya lebih sederhana lagi. Ini satunya bisa kita ubah jadi 3/3 kan ya? Ya kan ya, Vin? Iya, Kak. Oke, jadi gimana habis itu? Y sama dengan? Min 1/4. Min 4. Min 4 Per? 4/3 CE 2X. 4/3. Terus? CE pangkat 2X. Iya, Kak. Terus? Terus gimana? Ini kan ada penyebutnya nih. Per 3 sama per 3. Penyebutnya ini dikemana ini? Gimana? Dikemana itu penyebutnya? Oke, ini coba saya perbaikin dulu bentuk yang ini ya. Gini ya, Vin ya. Jadinya 3 plus C pangkat 2X ya. Per 3. Karena ini kan sama aja 1 gini di sini. Tapi ya udah nggak usah ditulis satunya. Gini ya. Habis itu 3 yang di sini bisa naik ke atas kan ya, Vin ya? Gimana? Jadinya gimana? Y sama dengan? Min 4 kali 3 kan ya, min 12 per 3 plus CE pangkat 2X. Gini kan ya? Solusi khususnya. Oke, berarti solusi khusus buat nomor 5 itu Y sama dengan min 12 per 3 plus CE pangkat 2X. Oke, sampai sini aman? Bang, Iya, nanya. iya. Itu bukan 4 tapi 3 ya? Yang mana? Yang 3 plus CE pangkat 2X. 3 plus CE. Yang ini. Yang min 4 per. Nah ya itu. Yang ininya ya? 3. Iya. Terus pertanyaannya gimana tadi? Itu 3 dari mana, Kak? Maksudnya? Nah, ini kan si Kevin tadi udah buat ini jadi plus kan ya? Minus kali minus jadinya plus. Nah,
1 ini kan bisa dibuat 3/3. Ini kan bentuknya ini, nih. Bentuk, mana ya? Ini aja deh. Ini yang ini. Bentuk ini kan sama aja CE pangkat 2X per 3. Nah, terus di depannya kan ada 3/3. Satunya nggak usah ditulis gitu. Supaya lebih gampang gitu nyatuinnya. Jadinya kan 3 tambah CE pangkat 2X. Ya, paham nggak? Oke. Oke. Makasih Kak. Tadi siapa yang nanya? Hafiz ya? Hafiz, Kak. Oke. Nggak apa-apa kalau nanya juga saya catat kok namanya. Masuk ke poin keaktifan. Yang lain gimana? Kalau ada yang mau ditanyain nggak apa-apa, langsung ngomong aja ya. Kalau misalnya ada yang belum paham gitu. Nah, kalau udah kayak gini berarti kan 3-nya disatuin kan ya. 3-nya disatuin bisa naik ke atas deh. Naik ke atas sini nih maksudnya. Dikali sama min 4 jadinya min 12. Gitu kira-kira. Untuk soal nomor 5 lagi. Nah, sebenarnya saya mau ngebandingin untuk yang soal nomor 5 sama soal nomor 3. Soal nomor 3 nanti tuh adalah yang mau saya bandingin. Tapi ini saya lanjut dulu ya ke soal berikutnya. Nanti nomor 3 ini saya mau nanya juga ke kalian siapa yang mau bantuin saya jawab. Gak apa-apa kok saya tuntun, saya bimbing juga di sini. Kalau misalnya ada yang salah, ya kita koreksi bareng-bareng. Tapi nggak jadi masalah kalau nggak ngurangin nilai atau kayak gimana. Jadi nggak apa-apa, off mic aja, oke? Lanjut ya. Tadi kita udah bahas nomor berapa tadi? Nomor 5 ya. Berarti sekarang kita bisa langsung ngebahas soal nomor selanjutnya, yaitu nomor 6. Sebentar. Satu min C. Bentar ya, saya cek dulu nomor 5 tadi ada yang clear atau enggak. Bentar ya, bentar aja. Iya sama dengan 4/1 min C kali E pangkat 2X. Y-nya min 3, X-nya 0. Oke, benar. Benar tadi, benar. Oke, udah benar tadi nomor 5. Lanjut ya ke nomor 6 ya. Ayo dong lebih aktif lagi, teman-teman. Gak apa-apa kok. Bantuin saya. Dapat nilai kok yang aktif-aktif gitu. Menjawab, bantuin saya. D sama dengan Y plus 2 kuadrat ya soalnya. Nah, ini berarti masuk ke klasifikasi persamaan diferensial untuk dy per dx sama dengan G. Untuk G-nya itu K dikali Y min A. Y min A ya. Karena bisa juga bentuknya diubah jadi Y min A kuadrat. Sama banget bentuknya. Oke. Oke, langsung aja kita kerjain ya. Kira-kira gimana cara ngerjainnya? Yang pertama yang harus kita lakuin itu kita oper nih Y plus 2 kuadratnya ke ruas kiri. Jadinya dy per Y plus 2 kuadrat sama dengan dx. Kita integralin kan ya. Terus kalau udah kayak gini gimana? Gimana kalau udah kayak gini? Kita pakai faktor linear berulang. Atau enggak? Kan bisa dipecah nih jadi Y plus 2 kali Y plus 2. Atau enggak? Kita pakai kayak gimana? Ada yang mau ngasih pendapatnya? Oh, ini ada yang ngechat ya. Bentar, saya baca dulu chat. Oh, enggak ada. Oke. Oke, bentuk ini kan udah apa ya? Ada pangkatnya kan ya. Jadi sebenarnya bentuk yang sederhananya itu ya kayak gini. Yang paling sederhana, bukan Y plus 2 kali Y plus 2, tapi bentuk sederhananya yaitu Y plus 2 kuadrat.
Jadi ini tuh bisa kita naikin ke atas. Y plus 2 pangkat min 2 dy sama dengan integral dx. Kita bisa naikin ke atas kan ya. Supaya nanti pas kita integralin dapat hasilnya. Jadi nggak mesti pakai faktor linear. Kalau misalnya masih ingat gak konsep integral? AX pangkat N, AX kali N pangkat A, AN, A kali N pangkat X. Berarti sama dengan A per X plus 1 kali N pangkat X plus 1 kan ya. Ini kan cara nyari anti turunan kan ya, atau integral. Nah yaudah kalau kayak gini berarti kita bisa dapat 1 per 1 min 2 kali Y plus 2 1 min 2. Nah ini kan min 1 nih. Min 1-nya saya naikin ke atas aja ya. Karena kan agak nggak enak gitu di bawahnya. Di bawah atau di penyebutnya itu minus gitu. Nah, habis itu Y plus 2 pangkat 1 min 2 ini kan bisa kita buat jadi pangkat min 1. Ya kan? Jadinya Y plus 2 pangkat min 1. Kita turunin ke bawah. Jadinya Y plus 2 pangkat 1. Atau kita tulis Y plus 2 aja. Nah ya udah berarti sekarang kita bisa tuliskan begini. Min 1 per Y plus 2 plus C 1 sama dengan X plus C2. Oh, udah deh, gampang banget kan? Ini udah sama banget. Maksudnya udah lebih gampang lah kita manipulasi kayak soal-soal sebelumnya. Gimana? Sampai sini ada yang mau bantuin saya nggak? Kita harus ngapain? Gimana? Kita kelompokin dulu kan ya, C1 sama C2-nya. Kita taruh ini ke ruas yang barengan sama variabel X. Jadinya min 1 per Y plus 2 sama dengan X plus C besar, di mana C besar merupakan C2 dikurang C1. Habis ini kita mau buat jadi bentuk persamaan Y sama dengan. Tapi di ruas kanan itu ada sih emang variabel Y-nya, tapi dia berupa penyebut gitu, pecahan dia. Dalam pecahan min 1 per Y plus 2. Nah, supaya dia naik ke atas, kita kalikan ya kedua ruas dengan Y plus 2. Jadinya kan Y plus 2 sama dengan min 1 per X plus C ya. Gak apa-apa kan ya saya ubah aja posisinya. Kalau kalian mau buat Y plus 2-nya di ruas kanan juga nggak apa-apa. Tapi karena saya mau buat jadi bentuknya Y sama dengan, supaya lebih enak dibaca, jadi Y-nya harus selalu di ruas kiri gitu. Udah deh, kalau kayak gini langsung aja kita buat Y sama dengan min 1 per X plus C min 2. Ya kan? Gampang banget kan ya? Ini udah dapat solusi umumnya. Dari nomor 6. Gampang kok. Modul 3 ini lumayan gampang kalau kalian teliti gitu dan rajin mau nyari-nyari soal, gak hanya dari modul atau ya gak hanya dari modul, di internet pun banyak soal-soal kayak gini atau nggak di YouTube juga. Kalian coba-coba searching aja gitu. Latihan soal sendiri supaya lebih jago lagi. Kalau udah dapat solusi umumnya, kita cari solusi khususnya kan ya. Nah, untuk nomor 6 ini diminta substitusikan Y sama dengan 2 sama X sama dengan 1. Jadi nilai Y-nya kita substitusikan sama dengan 2, terus nilai X-nya kita substitusikan sama dengan 1. Jadinya 2 sama dengan, pakai tinta hitam. 2 sama dengan min 1 per X-nya berapa tadi? X-nya berapa tadi? 1 ya. Min 1 per 1 plus C dikurang 2. Nah, kalau udah kayak gini, min 2 yang di ruas kanan bisa kita oper ke ruas kiri ya. Jadinya 4 sama dengan min 1 per 1 plus C, ya kan? Terus kalau udah kayak gini, kita harus ngapain? Kita kalikan ya kedua ruas dengan 1 plus C.
4 dikali 1 plus C besar sama dengan min 1. Nah, kita kaliin deh ke dalam kurungnya. 4 plus 4C sama dengan min 1. 4C sama dengan min 1/4. C sama dengan berapa? Min 1/8 ya? Iya kan? Iya, Kak. Oke. Bantuin dong lanjutin saya. Lanjutin yang udah saya kerja ini. Untuk dapetin solusi khususnya. Siapa tadi yang jawab? Kevin. Oh, nggak apa-apa Kevin lagi. Gimana, Vin? Jadinya supaya dapat solusi khususnya, kita buat Y sama dengan? Y sama dengan min 1 per X plus min 1/8 min 2. Oke. Nah, habis itu bisa kita sederhanakan lagi kan ya? Min 1/8 ini jadinya. Jadinya gimana? Sorry, bentar. Ini kayaknya ada yang salah, ada yang salah. Bentar ya. Nih, coba kita lihat lagi di sini. Ini kan 4 plus 4C sama dengan min 1. Nah, 4C sama dengan, ini kan penjumlahan ya. Jadinya min 4 min 1 di sini. Jadi dia nggak jadi 1/4. Sorry, ada yang salah. Gak apa-apa, Vin, gak apa-apa. Ayo, jadinya gimana, Vin? Ayo, mau bantu lanjutin nggak? Jadinya 4C sama dengan? Min 1 min 4. Iya, min 1 min 4. Jadinya 4C sama dengan? Min 5. Oke, berarti C-nya berapa? Min 5/4 ya? Iya kan ya? Oke, C-nya dapat min 5/4. Terus kita masukin ke sini. Jadinya Y sama dengan min 1 per X plus C. C-nya itu min 5/4. Jadi langsung aja min 5/4 dibuat di sini. Nah, kalau udah kayak gini, kita apain nih? Kita selesain dulu ya. Yang di bawah ini nih. Yang di penyebutnya. Ini kan bisa kita buat min 1 per 4X min 5 per 4 ya. Karena ini kan, karena ini kan 4/4. Karena di sini penyebutnya 4, jadi ini kan sama aja 1X. 1 itu kita bisa buat jadi pecahan 4/4 gitu. Jadinya 4X min 5 per 4 min 2. Terus Y sama dengan min 4 per 4X min 5 min 2. Nah ini jadi makin ribet ya, karena X-nya ada di bawah. Tapi nggak apa-apa, kita coba aja. Kita samain penyebutnya ya. Jadinya Y sama dengan 4X min 5 min 4 min 2 4X min 5. Ya kan? Bisa kan ya dibuat kayak gini ya? Bisa kan? Terus kayak gini kita apain? Gimana? Ada yang mau bantuin saya? Habis ini kita harus ngapain? Kita bisa kaliin ke dalam kan ya? Nih. Yaudah berarti Y sama dengan min 4 min 8X plus 10 per 4X min 5. Terus Y sama dengan min 8X min 6. Plus 6 ya. 10 min 4 plus 6. Per 4X min 5.
Udah deh. Ini enak banget kan solusi khususnya. Tertata rapih gitu. Kelihatannya enak banget. Ya udah dia udah dapet nih solusi khususnya. Min 8x plus 6. Sampai sini aman? Ada yang mau ditanyain? Gimana? Ada yang mau ditanyain? Untuk nomor 6 ini? Nggak ada ya? Nggak ada? Oke, saya lanjut. Ini saya clear dulu. Kita lanjut ke soal nomor 7. Soalnya itu dy per dx sama dengan y kuadrat min 4. Y kuadrat min 4 bisa kita cari faktornya itu jadi y plus 2 sama y min 2. Sebentar. Aduh, bentar ya. Oke. Nah, dari sini kita bisa ubah bentuk y kuadrat min 4 jadi y plus 2 y min 2. Oke, setelah itu kita taruh di ruas yang sama kayak di ruas kiri ya. Jadinya 1 per y plus 2 y min 2 dy sama dengan dx. Terus kita integralin deh sama kayak sebelum-sebelumnya. Terus kalau udah kayak gini gimana? Selanjutnya kita cari faktor A sama B-nya kan ya. Ini faktor linear berbeda. Jadinya langsung aja ya. Kita udah katam kan ya. A dikali y min 2 tambah B y plus 2. Ngerti kan ya? Kenapa saya langsung buat kayak gini? Ini kan bentuk integral dari 1 per y plus 2 kali y min 2 ini saya ubah jadi A per y plus 2 tambah B y min 2. Ini kali silang. Paham ya? Oke, berarti sekarang 1 sama dengan AY min 2A plus BY plus 2B. Atau 1 sama dengan A plus B variabelnya Y min 2A plus 2B. Kalau udah kayak gini kita kan bisa buat min 2A plus 2B sama dengan 1. Duanya kita bisa keluarin ya. Min A plus B sama dengan 1. Ya kan? Jadinya min A plus B sama dengan setengah. Ini kita dapat satu persamaan nih. Terus persamaan berikutnya. Kita mau ngambil dari sini. Min 2A plus 2. Bukan dari situ. Kita mau ambil dari sini. A plus B sama dengan 0. Jadinya kan kita punya dua persamaan ya. A plus B sama dengan 0. Yaudah nih saya mau eliminasi. Dikurang. Nilai B-nya hangus ya. Jadinya min A. Min 1, min 2A. Sama dengan setengah min 0, setengah ya. A sama dengan min 1/4 kan ya. Benar? Benar, Kak. Oke. Ayo lanjutinin. B-nya berarti gimana? A min 1/4 sama dengan 0. Makanya nggak apa kan ya, Kak? Iya. Bentar saya hapus dulu. A min 1/4. Sorry gimana? Iya, Kak. A min 1/4 sama dengan 0. Ini kamu mau masukin ke persamaan pertama atau persamaan kedua nilai A-nya? Kedua. Yang udah sama dengan 0.
Nah, tapi Lihat kan Kak. A-nya min 1/4 nih. Kalau kamu tulis A min Oh. 1/4, ya, Kebalik Kak. iya kebalik Kurang ya. fokus. Jadinya gimana? Kak. Jadi min 1/4 tambah B sama dengan 0. Oke. Min 1/4 tambah B sama dengan 0. Jadinya B sama dengan? 1/4. Oke. Ini udah benar kan ya? Perhitungan saya di sini ya. Coba bantuin kalau misalnya ada yang salah ya. Soalnya bakal ngaruh nih ke belakang-belakangnya. Benar kan ya persamaannya kayak gini ya? Soalnya saya dapat A-nya itu min 2, masa? Bentar. Coba saya cross check lagi, siapa tahu ada yang salah, bentar. Saya udah coret-coret sebelumnya. Dapatnya A-nya min 2, B-nya 3. Oke, benar kok, benar-benar. Nah, selanjutnya gimana nih? Kalau udah kayak gini, kita harus ngapain? Kalau udah dapat A sama B-nya. A-nya min 1/4, B-nya 1/4. Kalau saya clear aja deh. Ingat-ingat ya nilainya. A-nya sama dengan min 1/4, B-nya 1/4. Nah, kita masukin ke nilai, ke persamaan integral yang tadi. Jadinya kan integral dari A-nya min 1/4 ya. Ya kan? Halo? Iya Kak. Oke. Iya Kak, min 1/4. A-nya min 1/4 per Y plus 2 ya. Ditambah 1/4 per Y min 2. Oke. 2. Ini sebenarnya kalau kalian mau tulis di bawah juga nggak apa-apa sih 4-nya. Bentar nih saya ubah dulu. Bentar nih ada yang baru masuk. Saya admit dulu. Oke. Min 1/4 plus 1/4 sama dengan integral dari dx. Nah, terus kalau udah kayak gini, kita bisa keluarin kan ya, min 1/4 sama 1/4-nya. Langsung aja ya saya buat min 1/4, terus langsung aja saya kerjain ya, integral dari 1 per Y plus 2-nya. Jadinya ln Y plus 2. Kalau kayak gini paham kan ya? Paham-paham aja kan ya kalian ya? Ini berarti saya buat jadi 1/4 ln Y min 2 kan? Plus C1 sama dengan X plus C2. Nah, ini bentuk ln nih. Kita bisa sederhanain. Jadinya 1/4 dalam kurung ln. Ini 1/4-nya juga saya keluarin ya. 1/4 ln berapa? Y plus 2 ditambah ln Y min 2 Kak. Y plus 2 ditambah ln Y min 2. Oke, bentar. Tambah mutlak Y min 2 ya. Plus, nggak usah. Sama dengan aja. Sama dengan X plus C besar ya. Di mana nilai C besarnya itu merupakan C2 dikurang C1. Nah, kalau udah kayak gini, kita bisa ubah yang dalam kurung ln ini pengurangan jadi pembagian kan ya. Jadinya ln mutlak Y min 2 per Y plus 2, ya kan? Karena kan ini dikurang ini. Jadi Y min 2 yang di atas ya. Sama dengan X plus C besar. Nah, ternyata ini agak mirip-mirip ya kayak soal nomor berapa tadi yang 1/4 juga.
Nomor 6 ya. Nomor 5. Nomor 5. Nah, sekarang saya mau kasih tunjuk nih. Kalau misalnya seperempat yang di sini, ini tuh nggak mesti kalian kaliin atau jadiin pangkat dari fungsi lan ini. Tapi kalian bisa juga kaliin ke ruas yang berlawanan. Dalam hal ini berarti ruas kanan. Di ruas kanan ada 4. Di ruas kanan kan ada X plus 4 kan ya. Berarti saya bisa buat lan Y-2 per Y plus 2 sama dengan saya kalikan kedua ruas dengan 4 gitu. Supaya seperempat yang di ruas kiri itu habis ya. 4X plus 4C. Ini kayak gini juga boleh. Nggak mesti dibuat di sini pangkat gitu, nggak mesti. Oke, ini saya hapus dulu yang di atas. Gimana? Kira-kira kalau udah sampai sini kita mesti ngapain? Kalau udah sampai sini kita mesti ngapain? Kita bisa kasih operator eksponensial natural kan ya. Jadinya pangkat len. Oke, bentar. Pangkat len mutlak Y-2 per Y plus 2 sama dengan pangkat X pangkat 4C. Ini langsung aja ya saya, enggak usah deh, jangan. Pelan-pelan aja. Ini dicoret. Jadinya kan mutlak Y-2 per Y plus 2. Sama dengan saya mau buat mutlaknya ini jadi hilang. Jadinya di ruas kanannya saya tambahin plus minus kan ya. Kayak tadi definisi nilai mutlak yang udah saya kasih tahu di soal nomor 1. Pangkat X, pangkat 4C. Nah, kalau udah kayak gini, saya mau buat konstanta baru yang namanya konstanta C besar. Konstanta C besar dikali pangkat X, di mana konstanta C besar merupakan plus minus pangkat 4C gitu, yang merupakan konstanta juga. Tapi supaya bentuknya lebih ringkas aja kita buat konstanta baru. Ini udah samalah kayak soal-soal sebelumnya. Ini bisa kita kalikan kedua ruas dengan Y plus 2. Jadinya Y-2 sama dengan Y C pangkat X ditambah 2 C pangkat X. Ini pindah ke ruas kiri ya, yang Y kali C pangkat X-nya. Berarti Y dikurang Y C pangkat X sama dengan 2 tambah 2 C pangkat X ya. Kayak gini bisa kan? Saya buat begini. Paham sampai sini? Gimana? Ada yang mau ditanya dulu? Gak apa-apa kalau misalnya ada yang kurang paham, langsung aja off mic, tanya gitu. Di sini gimana kak? Gitu. Langsung aja ngomong. Gimana? Tadi ada yang off mic ya? Ada yang ngomong tadi, siapa? Mau nanya, Iya gimana? tadi itu kan persamaan satunya yang sebelumnya ini. Yang soal sebelumnya ya? Bukan soal ini, cuman yang tadi yang pas persamaan 1 dan 2-nya dieliminasi. Kan Gimana? itu tadi pakai persamaan 2 kan, hasilnya setengah 1/4 ya. Waduh, ini bentar. Bentar, saya juga udah lupa. Bentar ya. Coba kamu omongin lagi gimana tadi? Kan tadi ada eliminasi persamaan 1 persamaan 2. Awalnya kan ada kayak gini ya, min 2A plus 2B sama dengan 0 kan ya? Iya. Sorry, sama dengan 1. Ya kan? Coba kita kerjain bareng-bareng ya. 2 dalam kurung min A tambah B sama dengan 1. Habis itu min A ditambah B sama dengan setengah. A plus B sama dengan 0. Eliminasi jadi min 2 sama dengan min setengah. Nah, terus tadi Anindya pakai persamaan 2. Hasilnya min 1/4. Tapi kalau misalnya ke persamaan 1 hasilnya 3/4. Itu gimana bedanya, Kak? Kalau ngerjain soal itu persamaan 1 sama 2.
kan ini kita eliminasi kan ya? Iya. Nah, tadi kamu bilang hasilnya 3/4 kalau tandanya apa di sini? Plus atau minus? Tandanya apa yang buat? Kan itu kalau dikurang jadi minus 2A sama dengan setengah. Iya. Terus itu B-nya kan belum diketahui, makanya cari persamaan 1 sama 2. Pilih persamaan 1 atau 2 gitu kan. Iya. Ini kan Terus A-nya dapat min 1/4 ya. Terus kamu Iya. eliminasiin kamu substitusiin ke persamaan 1. Ya, persamaan 1 itu hasilnya 3/4. Sedangkan persamaan 2 itu min 1/4. Oke, bentar ya. Coba kita solve ini bareng-bareng. Setengah min 1/4. Jadinya berapa? 3/4. 3/4 ya. Sedangkan kalau disubstitusi ke sini jadinya 1/4 ya. Iya. Oke, ini emang agak rancu sih. Apa kita sebelumnya ada salah ya? Karena kan, ya gimana? Jadi tadi bingung kalau misalnya lagi ngerjain soal terus pakai soal A sama B nanti hasil belakangnya beda kan? Iya, iya. Iya, berarti kalau kayak gini tuh mungkin ada kekeliruan di sebelum-sebelumnya. Coba kita sama-sama koreksi bareng-bareng ya untuk soal nomor 7 ini. Ini kan tadi kata Anin ya, A-nya itu kita eliminasi, tandanya kurang. Berarti dapat min 2A sama dengan setengah. A-nya berarti min 1/4. Benar ya sampai sini ya? Sampai sini benar kan ya? Nah, terus Anin substitusiin ke persamaan 1 ini. Min 1/4 dikali minus karena min A ya. Jadinya 1/4. Tambah B sama dengan Maaf tadi aku masukin ke persamaan kedua. jadinya berapa? Jadi min 1/4 tambah B sama dengan 0. B-nya 1/4. Oke, bentar. Coba kita ulangin ya. Kamu masukin ke persamaan 2. Yang nilai A sama dengan min 1/4 ini. Oke, berarti kan min 1/4 plus B. Jadinya B-nya 1/4 dong. Iya. Nah, tapi kamu tadi dapatnya 3/4 di persamaan 1 atau persamaan 2? 3/4 tadi. Di persamaan 1 kan? Yang hasilnya 3/4 di persamaan 1. Oke. Oke, coba ya kita kerjain ini pelan-pelan. Min 1/4 tambah B sama dengan setengah. 1/4 tambah B sama dengan setengah. Ini kedua ruas kita kaliin 4. Bentar, ini saya hapus dulu. Bentar ya. Astaga, penghapusnya ini agak rewel. Bentar ya. Kak, maaf itu saya hitung setengah kurang 1/4. 1/4 kok, Kak. Kamu substitusin ke persamaan yang mana? 1 atau 2? Enggak, maksudnya yang 1/4 tambah B sama dengan setengah. Terus kan jadinya B sama dengan setengah kurang 1/4. Bentar ya, jadi kan sebentar, ini kita kaliin kedua ruas dengan 4 dulu ya. Jadinya kan 1 tambah 4B sama dengan 2. 4B sama dengan 1. B-nya 1/4 nih. Berarti kamu aja salah ngitung tadi. Siapa tadi yang bilang? Anin ya? Oh iya Kak. Bukan 3/4 berarti. Oh enggak, tadi aku A-nya ini kan min 1/4. Persamaan 1 itu min A plus B.
terus nggak dipakai min gitu loh. Oh, ininya nggak Oh. nggak kamu itu Iya. ya? Oh, Iya, alah. jadi hasilnya 3/4. Maaf ya, Kak. Iya, nggak apa-apa. Novia ini ya? Iya. Tadi bingung kok beda hasil persamaan 1 Iya, sama ya. 2 gitu. Iya, nggak apa-apa. Kamu saya catat Masih, karena Kak. udah aktif bertanya. Iya, sama-sama. Maaf ya, Kak, salah gitu. Nggak apa-apa. Kekeliruan kayak gitu nggak apa-apa. Kalian suarakan aja kalau misalnya masih ngeganjel ya, kurang paham. Kita kan bahas sama-sama. Tadi yang bantuin saya ngebahas ini Anin ya. Anin kan tadi saya catat lagi nama kamu ya. Oke, Novia sama Anin nih. Bentar nih saya hapus dulu. Oke, udah lewat 7 menit. Bentar ya. Ini kita kelarin dulu soal nomor 7 ini. Oke, ini kan tadi kita udah sampai sini ya. Kita mau cari solusi umumnya. Berarti habis itu kita bisa keluarin Y-nya ya. Keluarin Y-nya berarti Y dikali 1 min CE pangkat X. Sama dengan 2 tambah 2 CE pangkat X. Ini kedua ruas kita kali sama 1 per C kali E pangkat X ya. Berarti Y sama dengan 2 plus 2 CE pangkat X per 1 min CE pangkat X. Gini ya. Yang di pembilang ini saya mau kelompokin duanya karena di kedua bagiannya ada 2 gitu. Jadinya 2 kali 1 plus CE pangkat X. Gini ya, solusi umum untuk nomor 7. Paham sampai sini? Gimana? Ada yang mau ditanyain dulu? Solusi umumnya? Gak ada ya? Aman ya? Selanjutnya kita cari solusi khususnya ya. Sorry, maaf. Solusi khususnya untuk nomor 7. Y-nya sama dengan 2, X-nya sama dengan 0. Y-nya 2 kali 1 plus C. Langsung aja ya. Pangkat 0 kan 1 ya. Per 1 min C ya. Berarti 2 sama dengan 2 plus 2C per 1 min C. Nah, ini kan bisa jadi kedua ruasnya kita kalikan dengan 1 min C ya. Jadinya 2 kali 1 min C sama dengan 2 plus 2C. 2 min 2C sama dengan 2 plus 2C. Sampai sini bisa kan ya? Kayak gitu. Jadinya 4C sama dengan 0 ya. C-nya 0. Ya C-nya ya. Ini kan habis ya duanya. Ya udah nggak apa-apa. C-nya 0. C-nya sama dengan 0. Berarti solusi khususnya itu Y sama dengan 2 dalam kurung 1 per 1 min 0. Jadinya Y sama dengan 2. Ya udah. Jadinya solusi khususnya kita dapat Y sama dengan 2. Tapi apa ada yang salah di sini ya? Bentar ya. Kita coba pelan-pelan periksa lagi. Kan diminta itu Y-nya itu sama dengan 2 X-nya 0. Berarti kan 2 sama dengan 2 kali 1 plus C per 1 min C. 2 kali 1 min C sama dengan 2 plus 2C. Benar.
Terus kita kaliin ke dalam. 2 min 2C sama dengan 2 plus 2C. Ini kan sama-sama 2, sama-sama 2. Jadinya hilang kan, saling menghabiskan. Terus ininya pindah ke sini. Jadinya min 4C nih. Sama dengan 0. Ya udah kalau kayak gitu. Nanti kalau misalnya dari semua hitungan saya ini ada yang salah, ini kan ada recordnya juga. Nanti kalian bisa nonton recordnya lagi kalau misalnya ada yang ketinggalan atau kalau hitungan saya ada yang salah bisa langsung koreksi ke saya ya. Nah ini kan udah lewat nih jamnya, sekarang udah 16.52. Nah ini mau dilanjutin dulu atau sisanya jadi PR? Nomor 2, 3, 8, 9, 10. Mau dilanjutin atau jadi PR aja? Jadi tugas. Lanjut aja kali itu. Oke. Nomor 8 atau nomor 10? Kalian maunya. Satu soal lagi ya. Baru kita selesai deh habis ini. Karena ada satu bentuk lagi yang belum saya kasih tahu ke kalian. Penyelesaiannya kayak gimana. Yaitu dy per dx sama dengan fx gy. Kan dari tadi tuh kita masih ngebahas yang dy per dx sama dengan gy. Nah sekarang di dalam satu persamaan itu ada dua fungsi yang variabelnya beda. Nah kalau kayak gini berarti kan 1 per gy dy sama dengan fx dx. Diintegrali nanti. Penyelesaiannya kira-kira kayak gini. Ini lebih mudah sih daripada yang sebelum-sebelumnya. Ayo, mau nomor 8 atau nomor 10? Untuk yang bentuk ini. Gimana? Nomor 10 aja ya. Nanti nomor 8-nya jadi tugas ya. Oke? Oke ya. Oke, ini saya lanjut dulu nih. Nomor 10. dy per dx sama dengan y plus 1 per x min 1. Nah, sama kayak yang tadi udah saya tulis kan. Berarti y plus 1-nya kita pindahin cross kiri, dx-nya kita pindahin cross kanan. Jadinya dy per y plus 1 sama dengan dx per x min 1. Atau kita bisa buat kayak gini. Y plus 1 dy sama dengan 1 per x min 1 dx. Ya kan ya? Bisa kan ya saya buat kayak gini ya? Terus saya integralin deh. Nah, ini kan len ya. Dua-duanya berarti jadinya. Berarti len mutlak y plus 1 plus c1 sama dengan len mutlak x min 1 plus x plus c2. Jadinya kita apain habis ini? Kita bisa buat begini. Len mutlak. Bentar. Len mutlak y plus 1 sama dengan len x min 1 mutlak tambah c besar. Di mana c besar itu merupakan c2 dikurang c1, ya kan? Selanjutnya yang harus kita lakukan adalah kita kasih operator E ya, di kedua ruas. Jadinya E pangkat len mutlak Y plus 1 sama dengan E pangkat len X min 1. E pangkat C. Nah, kalau udah kayak gini, sebelumnya, bentar. Saya mau buat kayak gini nih. Ini agak beda sih. Ini agak beda. Saya bereksperimen aja sebenarnya. Sebelum saya lanjutin. Ini saya mau buat kayak gini. Jadi di prodi saya itu kan lagi ngebahas persamaan diferensial juga. Tapi lebih advance gitu. Ada orde-ordenya. Sekarang lagi masuk orde kedua. Tahu kan ya, orde kedua itu berarti turunannya ada yang
derajatnya itu 2 gitu, diturunin 2 kali. Nah, dosen saya ngajarin kayak gini. Len mutlak Y plus 1 sama dengan len mutlak X min 1 plus len A. Jadi C-nya itu, C besar yang merupakan konstanta ini kita buat jadi len A. Atau enggak len C juga nggak apa-apa deh. Supaya nggak bingung-bingung banget. Len C ya. Kenapa dibuat len C? Karena C itu kan konstanta, jadi dia apain juga kita kasih operator len, kita kasih operator E, kita bagi tambah kurang kali, kita akarin, kita kuadratin, hasilnya kan bakal konstanta juga. Nilainya itu nggak berpengaruh, tapi yang berpengaruh itu keberadaannya. Yang nantinya kita operasikan, tapi nilainya nggak kita operasikan. Jadi ibaratnya tuh C di sini dari yang tadi kita bahas itu tuh perannya itu sama kayak variabel, tapi sebenarnya dia konstanta gitu. Makanya tetap kita operasikan bentuknya, tapi nilainya enggak gitu sih kira-kira. Nah, kalau udah kayak gini, kita baru kasih operator E. E pangkat len mutlak Y plus 1 sama dengan E pangkat len mutlak X min 1 plus len C. Oh ya, saya tadi belum kasih keterangan ya. Kalau len C itu sama dengan plus minus C. Nanti jadi di depan saya ulangi lagi. Tapi sekarang ditelan dulu aja ya kalau misalnya len C itu sama dengan plus minus dari nilai mutlak ini yang ada di dalam sini. Bentar. Selanjutnya, sorry ya bentar. Ini kita kasih E. Sorry, bukan kayak gini. Ini benar-benar len C dulu. Nah, sekarang E yang mengandung len sebagai pangkat saya mau satuin di ruas kiri. E pangkat len mutlak Y plus 1 dikurang E pangkat len X min 1 sama dengan len C. Nah, ini kan pengurangan, berarti bisa jadi pembagian ya. E pangkat len Y plus 1 per X min 1 sama dengan E pangkat len C. Sebentar. Iya, benar. Ini kita coret lennya. Ini saya hapus dulu nih. Bentar ya. Oke, berarti kan sekarang kita punya mutlak Y plus 1 per X min 1 sama dengan sama dengan C ya. Nah, C itu bisa kita buat plus minus kan ya. Jadinya Y plus 1 per X min 1 supaya mutlaknya hilang, plus minus C. Nah, sekarang saya mau ubah plus minus C itu jadi konstanta baru yang namanya itu A. Bentar. Boleh kan ya saya kayak gitu nih. Jadi konstanta itu nggak apa-apa, biasa-biasa aja kita otak-atik. Dimana nilai A ini sama dengan plus minus C. Oke. Sampai sini udah lebih enak ya bentuknya ya. Ya udah sama aja kayak sebelum-sebelumnya. Ini malah lebih gampang lagi nih karena tinggal Y plus 1 kedua ruas kita kalikan dengan X min 1. Jadinya A kali X min 1. Ya kan?
ini kalau mau dikali ke dalam kurung nggak apa-apa, tapi saya kayak gini aja sih supaya lebih ringkas. Terus langsung aja plus Y yang di rows kiri saya oper ke rows kanan. Jadinya Y sama dengan A X min 1 min A. Udah deh, ini solusi umumnya. Untuk soal nomor 10. Terus solusi khususnya sekarang kan? Solusi khususnya kita harus substitusi nilai Y sama dengan 5 sama X sama dengan 2. Berarti 5 sama dengan A min 1 ya. A-nya sama dengan 6. Ya kan? Benar kan ya? Terus kita cari solusi khususnya. Di mana dari solusi umum. Kita tinggal masukin nilai A-nya 6, X min 1 min A. Udah deh, ini solusi khusus dari persamaan diferensial dy per dx sama dengan y plus 1 per x min 1. Sampai sini ada yang mau ditanyain dulu? Gimana? Ada yang mau ditanyain dulu nggak? Atau aman? Kak, saya mau tanya, tapi bukan tentang soal nomor ini. Iya, ya. Gimana? Secara umum itu, maksudnya itu kan kenapa pakai mutlak itu karena nilainya nggak mungkin negatif ya, Kak? Len pakai mutlak karena nilainya itu, kalau misalnya nilainya negatif, itu nantinya bakal jadi positif juga. Kalau positif, ya bakal positif pada akhirnya. Mungkin kamu bisa nonton video saya di itu pas modul 1 yang video pertama banget, itu saya bahas kok di situ. Kenapa mesti dalam bentuk len dulu gitu. Nah, tapi kan pada akhirnya nanti kita bisa kita bisa ubah bentuk mutlaknya itu jadi plus minus di ruas yang berlawanannya gitu. Gimana? Menjawab gak jawaban saya? Tapi maksudnya nilai len itu berarti nggak ada yang negatif ya, Kak? Bukan X-nya tapi hasil len-nya. Iya, benar. Hasilnya yang mutlak. Terus kalau misalkan kita ketemu sama bilangan kompleks gitu, diselesainya pakai hukum yang biasa atau pakai logaritma kompleks bisa juga, Kak? Waduh, kamu udah belajar bilangan kompleks? Bisa, sih maksudnya kayak imajiner gitu, Kak, huruf. Iya, iya. Iya, saya tahu. Kamu udah belajar itu? Belum. Nah, itu agak beda sih. Maksudnya saya juga belum begitu nguasain bilangan kompleks, tapi saya nggak bisa menjawab itu konsepnya sama atau enggak. Nanti mungkin saya pelajarin dulu ya, baru saya coba utak-atik nanti pakai bilangan kompleks kayak gimana. Tapi agak ribet sih, bukan agak ribet ya, agak beda pakai bilangan kompleks itu. Tapi bisa ya, Kak? Berarti ada hukumnya? Iya, bisa. Ada hukum. Oh, ya. Kasih, Kak. Ini Anin yang nanya ya? Iya, Kak. Oke. Sampai sini paham ya? Kira-kira yang belum dibahas nomor berapa berarti? Nomor 2, 3. Habis itu nomor berapa lagi? Nomor 7 tadi udah kan ya? Nomor 7 tadi udah. Berarti 2, 3, 8, 9 aja yang kalian kerjain ya? Cuma 4 soal aja. Gimana? Paham gak sampai sini? Nomor 2 sama nomor 3 kan familiar sama nomor 1. Nomor 8 itu familiar sama nomor 10 sih, karena ada 2 variabel gitu. Begitupun dengan nomor 9. Dia familiar sama nomor 10. Jadi nggak ribet-ribet banget kok PR-nya dan cuma 4 juga. Paham ya sampai sini ya? PR-nya nomor berapa aja ya? Nanti saya update juga kok. Assignment-nya saya update di Google Classroom. Sampai sini ada yang mau ditanyain dulu terkait pertemuan kita hari ini?
Supaya langsung aja kita tutup karena udah lewat berapa menit nih? Udah lewat 26 menit nih, hampir 30 menit. Paham ya? Kalau kayak gitu udah bisa saya stop recording ya. Supaya kita penutupan.